Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Padilla, semester 7 PJKR A. Di sini saya akan bertanya ataupun mewawancara dari guru olahraga sekolah dasar SDN Gerak ya Pak ya. Namanya Pak Dani. Pak Dani. Jadi saya akan bertanya perihal anak dengan kebutuhan khusus atau ABK. Di sini ada yang siswa berkebutuhan khusus? Kalau selama saya ngajar di sini beberapa bulan, mungkin kelas 5 ada satu orang. Langsung aja ya. Ya, namanya siapa? Namanya Abi Saputra. Abi Saputra. Bilang berkebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus. Perlu ada bimbingan gitu. Jadi kadang anak itu tidak diarahin dia kemana gitu, jadi nggak kayak seperti anak biasanya gitu. Kalau kita suruh pasti nurut gitu. Tapi kalau ini liar mungkin liar ya gitu liar, ya. Gitu. Terus dari kemampuan dia di kelas dari segi membaca atau itu gimana? Nah, dari segi membaca dia tahu huruf, tapi membacanya itu harus dibimbing juga sama guru kelasnya. Jadi nggak langsung coba ini baca, dia nggak bisa. Tapi kalau misalkan huruf A mana dia tahu, huruf B dia tahu, huruf C dia tahu, tapi kalau dibaca secara langsung dia tidak bisa. Jadi perlu ada bimbingan lebih kepada dia. Apalagi udah kelas 5 ya, ya kelas 5. Jadi mungkin dari sikap yang tadi bisa disimpulkan, dari sikap itu dia susah ditebak ya gitu, liar, susah diatur, susah diarahkan. Sebetulnya bukan karena nakal, memang mungkin dari pemikirannya ya, mungkin karena anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut tunagrahita lah ya, tunagrahita. Jadi mungkin mohon maaf IQ rendah, autis bisa dibilang autis, IQ rendah, mungkin bisa dibilang begitu gitu ya. Jadi namanya tadi Abi Saputra ya, kelas 5. Kalau misalkan ketemu sama guru dia baik gitu, ya, nggak betul, ada memang nggak ada apa itu, nggak ada kejelekan kayak anak yang seperti anak biasanya gitu. Biasanya dia kalau ketemu orang guru pasti nyapa, salam gitu, sikapnya dia kepada guru baik gitu. Tapi kalau misalkan dari segi di lingkungan berbaur dengan temannya perilakunya jadi agak berbeda gitu dari yang lain gitu. Iya, emang cukup signifikan lah perbedaannya dengan teman-temannya yang lain gitu, dari mulai sikap. Memang ke guru tidak ada perbedaannya, sama tetap sopan, tetap tata krama tetap dijunjung gitu. Cuman untuk saat pembelajaran mungkin di kelas mungkin ada kekurang mampuan dalam membaca, padahal sudah kelas 5 gitu. Terus di lapangan juga di saat pembelajaran olahraga cukup liar, susah. Terus seperti tadi lihat pandangan mata ya, dari pandangan mata juga kadang kabur. Misalkan kita posisi berhadap-hadapan seperti ini, mata yang satu itu ke depan menghadap, tapi mata yang kanan kemana gitu, kabur matanya. Jadi cukup ya ada kelainan di situ lah ya. Nah, dari segi fisik ya, dari mata. Jadi kekurangan dia itu bukan kekurangan, jadi ada kebutuhan khusus ya, dari segi matanya itu. Ketika kita bicara sama dia dia gak merhatiin, tapi matanya kemana gitu. Tapi dia merhatiin, tapi dengan kelainan matanya, jadi matanya ketika diajak bicara matanya kemana gitu, seolah-olah dia tidak merhatiin padahal dia memperhatikan. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak ya yang bisa disampaikan ya, yang bisa kita dapat juga tadi perihal anak berkebutuhan khusus. Mungkin di setiap sekolah pasti ada, atau mungkin ada yang tidak ada juga mungkin ya, karena untuk ada sekolah khususnya gitu ya untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti ini, misalkan di SLB. Kalau di sekolah bukan berkebutuhan khusus, tapi sekolah inklusif. Ya, inklusif. Kalau misalkan berkebutuhan khusus dikhususkan satu sekolah itu SLB ya. SLB kayak gitu. Iya. Tapi kalau inklusif dari satu sekolah ada beberapa yang
kelainan ada apa ke yang memerlukan bimbingan perhatian khusus gitu. Emang suka ada gitu ya tiap sekolah juga. Tiap sekolah juga Rata-rata suka ada. Oke. Seperti itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.